Pemirsa Morning Call, selamat pagi. Tuhan memberkati kita di hari Rabu 12 April 2023 ini. Saya pendeta Darius Pakiding. Saya pendeta jemaat di GPB Bangamasean Makassar. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di Morning Call di hari Rabu ini, mari kita satukan hati kita untuk kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Kami ada saat ini ya Tuhan untuk masuk dalam bacaan dan renungan firman-Mu. Bukakan akal pikiran kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan memahami, mengerti akan firman Tuhan ini. Bersabdalah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Pemirsa Morning Call yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman Tuhan kita di hari Rabu 12 April pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 5 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengar, dan biarlah ini menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita dalam beriman. Pemirsa Morning Call yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu hari-hari ini kita ada dalam sebuah iman yang harus kita terus jalankan dalam konteks percaya kita pun kepada Tuhan. Akan tetapi kita akan diperlihatkan dalam setiap waktu dalam iman percaya kita tentang apa sih arti dari dan makna dalam pengharapan hidup kita itu kepada Tuhan. Dalam teks bacaan kita hari Rabu ini memperlihatkan bagaimana orang-orang yang ada di kolam Bethesda itu dengan berbagai macam penyakit yang ada, yang diderita. Bagaimana mereka dalam sebuah penantian, dalam sebuah pengharapan, yaitu kesembuhan. Tetapi harus ada usaha yang harus mereka lakukan. Dan kita melihat dalam teks bacaan itu tadi, bahwa ketika air itu akan diguncang, ketika malaikat itu turun dan mengguncang air kolam itu, siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam itu, dia akan sembuh. Nah, tetapi jemaat yang kekasih dan pemirsa Morning Call yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga perlu tahu ada berapa banyak sebenarnya yang menantikan kesembuhan di dekat kolam Bethesda itu. Tetapi dalam teks Alkitab kita hanya menyebutkan tadi
ada sejumlah besar orang yang sakit di ayat yang ketiga. Nah, sejumlah besar orang itu berapa? 100 orang, 200 orang, kita tidak tahu. Dan juga saya mau katakan kita tidak tahu dalam hitungan waktu, saya katakan. Berapa kali air kolam Bethesda itu berguncang. Tidak ada yang tahu. Sekali sebulan atau setahun sekali. Atau 3 bulan sekali. Nah, pemirsa Morning Call yang Tuhan Yesus kasihi, bayangkan kalau seminggu sekali, dalam hitungan saya artinya orang yang sakit pun tentunya mungkin orang yang mempunyai penyakit yang parah akan tersalib. Dengan kata lain, dia tertinggal dan dia mungkin lama untuk menunggu penyembuhannya. Nah, tetapi apa yang kita lihat di sini? Ingat, ada yang menarik saya lihat di sini. Apa yang kita lihat di sini bahwa ada kasih yang memudar justru terjadi di kolam belas kasihan ini. Karena Bethesda ini berarti kolam belas kasihan. Sewaktu semua orang yang memikirkan dirinya sendiri situ ada. Kesembuhannya sendiri, apa yang menyenangkannya dirinya sendiri, acuh tak acuh, tidak peduli terhadap mereka yang mungkin jauh lebih menderita dibandingkan mereka. Kita melihat di dalam kolam Bethesda ini. Nah, tetapi pemaknaan dari firman Tuhan kita di Morning Call di pagi hari ini di sini akan menguatkan kita semua bahwa apa sih arti makna dari pengharapan dalam penantian ketika orang mendapatkan sebuah masalah, bahkan sakit penyakit sekalipun. Akan tetapi saya mau katakan begini, di sini kita belajar untuk jauh lebih dalam lagi memahami pengharapan yang benar ini. Sebab jika kita hanya berpengharapan dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, maka kita hanyalah pengharapan yang kosong. Saya mau bilang kenapa pengharapan yang kosong? Seperti pengharapan yang tidak kunjung mendapatkan sebuah kesembuhan. Karena dia harus mengandalkan kemampuan dan mengandalkan pertolongan orang lain. Cara Tuhan menyembuhkan, cara Tuhan untuk dapat memberikan kesembuhan bagi seseorang dengan cara yang sangat luar biasa. Dengan kata lain di situ bahwa Tuhan juga melakukan sesuatu dengan potensi yang Dia miliki. Dengan kata lain di sini kita belajar di sini untuk menghidupkan kuasa firman Tuhan yang sangat besar itu dalam kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan itu hidup. Bahwa firman Tuhan itu dia bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi kita boleh juga bersyukur di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Karena kuasa kebangkitan yang boleh kita rayakan menjadi sebuah peristiwa, saya katakan, yang secara spiritual harus dimaknai sebagai sebuah tindakan Allah yang menyelamatkan dunia ini. Dalam kemampuannya dia, digunakannya oleh kepedulian dia dengan nasib kita sebagai manusia yang ada di dunia ini. Nah, kemampuan Allah untuk mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa itu, membebaskan kita pun dari yang namanya cengkraman maut itu sendiri. Dengan kata lain di sini, setelah penebusan Tuhan di atas tiang kayu salib, hutang dosa lunas dan maut pun dilenyapkan. Dengan kata lain, bahwa kebangkitan yang boleh kita rayakan beberapa hari yang lalu itu adalah sebuah bukti bahwa maut atau dosa pun sudah dikalahkan.
Dengan kata lain, pengharapan iman itulah yang juga menentukan kehidupan kita bersama dengan Tuhan untuk tetap setia dan tidak meninggalkan Dia. Dan kita dikuatkan selalu menjalankan kehidupan ini dengan sebuah kekuatan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu akan menjaga dan melindungi kita. Kalau kita pun tetap bersandar dan hanya mengandalkan Dia dalam sebuah pengharapan iman dalam hidup sebagai orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati akan sabda kebenarannya. Amin. Mari kita mengaminkan akan firman Tuhan ini. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dengan kasih setia-Mu. Engkau menuntun kami. Engkau juga menyegarkan kami dengan kebenaran firman. Dan biar firman ini Tuhan kumateraikan ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjalani hidup ini tetap dikuatkan dalam sebuah pengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena kuasa kebangkitan-Mu itulah sebuah tanda dan bukti bagi hidup beriman kami, bahwa Engkau tidak akan pernah jauh dalam hidup yang ada pada kami. Berkati akan seluruh kehidupan kami, berkati juga akan segala apa yang akan kami perbuat dan lakukan dari hari lepas hari kami. Engkau berkati juga kami semua Tuhan, sebagai pendengar Morning Call dimanapun kami boleh berada. Berkati keberadaan kami, berkati setiap segala pun apa yang kami buat dan kami lakukan. Dan biarlah nama Tuhan pun tetap kami muliakan. Engkau berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Engkau sang pemilik akan kehidupan ini. Dan biarlah kami umat-Mu yang telah percaya dan yakin bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Engkau meyakinkan kami terus bahwa Engkaulah tempat kami harapkan akan kehidupan dalam hidup yang ada ini, supaya kami tetap terjaga dan terlindung oleh karena kasih dan kemurahan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kekal. Amin.